Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah seorang pemuda yang bernama Alqomah. Alqomah ini adalah seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sholih, ya. Dia rajin beribadah, akan tetapi dia memiliki suatu kekurangan, yaitu dia tidak memuliakan orang tuanya, yaitu terutama ibunya. Pada suatu hari, Alqomah jatuh sakit dan sakitnya juga cukup parah sampai akhirnya dia pun sakaratul maut, ya. Dia akan menghadapi kematian. Tetapi di dalam sakaratul mautnya itu ternyata dia memiliki kesulitan. Jadi mati tidak, hidup pun tidak. Dia sulit untuk mati sampai istrinya mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah agar Rasulullah itu membantu untuk menolong Alqomah agar bisa meninggal dengan cepat dan sewajarnya. Kemudian tatkala utusan itu menemui Rasulullah pun kembali mengutus seseorang untuk menemui Alqomah, dan Rasulullah pun memerintahkan kepada utusan tersebut agar mentalkin Alqomah agar ia bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi setelah ditalkin berkali-kali, ternyata Alqomah masih mengalami kesulitan untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Dan ia pun begitu sangat menderita dengan penyakitnya sampai yang melihatnya itu tidak tega, ya, tidak kuasa untuk melihat penderitaan Alqomah tersebut. Sampai akhirnya utusan tersebut kembali menghadap Rasulullah karena dia tidak bisa menolong Alqomah, tidak bisa menyelesaikan masalah Alqomah tersebut, ya. Jadi utusan itu menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Alqomah sudah berkali-kali kami talkin tetapi tidak juga membuahkan hasil. Dan sampai sekarang ia masih menderita di rumahnya, terbaring sakit dan sedang menghadapi sakaratul maut." Kemudian Rasulullah itu bertanya kepada utusan tersebut, apakah Alqomah memiliki orang tua? Utusan itu menjawab, iya, dia memiliki ibu yang sudah tua renta. Lalu Rasulullah menyuruh utusan tersebut untuk menemui ibu Alqomah tersebut. Dan ia pun memberikan tawaran kepada ibu tersebut apakah ibu Alqomah tersebut itu bersedia menemui Rasulullah atau Rasulullah saja yang menemui ibu tersebut. Kemudian ibu Alqomah tersebut, ya, dia memilih untuk menemui Rasulullah. Dia yang lebih berhak untuk menemui Rasulullah. Kemudian datanglah ia menemui Rasulullah dan ditanyalah wanita tersebut, "Wahai ibu Alqomah, sebetulnya apa yang terjadi dengan Alqomah? Bagaimana keseharian Alqomah sampai ia mendapatkan teguran yang demikian berat dari Allah?" Nah, kemudian ibu Alqomah tersebut menjawab bahwa Alqomah itu seorang yang taat beribadah. Ia rajin sholat, rajin puasa, ia membayar zakat. Dia itu orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Rasulullah terheran-heran, kenapa bisa seperti itu? Lalu bagaimana perasaan ibu terhadap anak ibu Alqomah? Wanita itu menjawab, "Aku marah kepadanya ya Rasulullah." "Kenapa?" kata Rasulullah. Kemudian wanita itu menjawab, "Karena Alqomah tidak menghormatiku. Dia lebih menghargai dan mengutamakan istrinya daripada diriku. Sehingga akhirnya aku pun sakit hati dan sampai saat ini masih sakit hati." Itu perkataan wanita tersebut. Kemudian karena Rasulullah tidak tega terhadap Alqomah yang menderita sudah sekian lama, akhirnya Rasulullah memerintahkan utusannya, yaitu sahabat Bilal bin Rabah, untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Tujuannya kayu bakar itu dikumpulkan untuk membakar tubuh Alqomah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak tega terhadap Alqomah. Dan ibu Alqomah itu bertanya, "Untuk apa kayu ini ya Rasulullah?" "Ini aku gunakan untuk membakar anakmu." Ternyata kebetulan ya wanita itu ya pasti tidak akan tega, ya, melihat anaknya dibakar hidup-hidup, apalagi di depannya. Kemudian dia meratap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah, para malaikat dan seluruh yang ada di sini menjadi saksi
bahwa aku memaafkan kesalahan Alkomah. Dan setelah itu, setelah Alkomah dimaafkan oleh ibunya dan alhamdulillah akhirnya Alkomah bisa menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan ia pun dapat meninggal dengan sewajarnya. Tidak seperti sebelumnya ketika ibunya tidak memaafkan dia. Mungkin cukup sekian kisah yang saya ceritakan saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.